Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985. Kan menyampaikan apa isi permainan licik di UGM, ya. Tapi sebenarnya ijazah UGM-nya palsu pun nggak masalah, nggak mempengaruhi kedudukan Jokowi sebagai presiden, karena yang diatur dalam syarat itu cuma setara SMA, gitu. Kalau misalnya ijazah UGM-nya digugat, Jaksa Agung dengan mudah mengeluarkan disiplinering, diabaikan karena ini menyangkut presiden, selesai. Ya, gugatan perbuatan melawan hukum ini kami lebih spesifik itu terkait SMA-nya gitu. Tapi kami menjadi heran kok yang menjauh UGM. Ya, tapi tiba-tiba yang menyampaikan itu UGM gitu loh. Tapi kami melihat tadi video itu sekelas UGM mestinya lebih profesional lah menyampaikan. Di berbagai kesempatan Pak Bambang meskipun nggak menggugat ya, mengatakan bahwa Jokowi itu ya ijazah UGM-nya juga palsu kan, betul, itu ngomong. Betul. Nah ini Pak Bambang bisa dengan adanya klarifikasi ini kan, kalau mereka mau, kalau memang benar asli gitu, Bapak bisa digugat sebagai penyebar fitnah. Iya bisa, tapi mana buktinya asli? Mereka kan cuma meyakini, bukan ini buktinya ijazah Jokowi palsu. Lah orang gila di jalan juga bisa, aku yakin ijazahnya Jokowi palsu, cebong-cebong yang nggak ngerti urusannya juga yakin, gitu. Itu bahasanya meyakini, bukan bahasa hukum. Iya, dari rektor itu. Ya. Dan memang tidak disebutkan dari intinya tadi itu nick-nya tuh nggak disebutkan. Betul. Nick ijazahnya. Karena begini, Iya. ada yang saya baca di Twitter, sebenarnya itu kan bisa dicek di dikti ya. Kalau ketahuan nick-nya dimasukkan, terdaftar tidak nomor nick ini namanya Joko Widodo. Nah, jadi yang penting tuh nick, nah itu nggak disebutkan di konversi itu nomor nick-nya. Betul. Nah, yang saya tegaskan di buku itu, walaupun tidak saya gugatkan di pengadilan, saya pastikan itu NIM, bukan NIM ya, nomor induk mahasiswa itu punyanya orang lain, namanya Pak Hari Mulyono itu. Foto wisudanya itu foto wisudanya Pak Hari Mulyono. Mengapa diklaim dia sebagai foto dia dan Iriana? Itu fotonya Pak Hari Mulyono dan Hidayati. Oh, itu bukan Iriana itu? Bukan, Hidayati, dalam buku saya ada. Lah untuk mendapatkan bukti itu saya harus menunggu Bu Hidayati nih, karena ada foto kenangannya dengan suami pertama, itu ada fotonya waktu muda, itu persis dengan foto yang di wisuda itu. Ngomong begitu, itu kalau kesimpulan gue kagak nyambung. Jadi rektor gimana sih? Kenapa kok bisa nggak nyambung? Yang pertama, UGM nggak digugat, nggak ada dalam ikut berperkara. Dan yang digugat itu ijazah SD, SMP, SMA. Dan gugatannya di pengadilan ya. Tapi disampaikan dibantah di jumpa pers dengan bukan sebagai pelaku sejarah. Satu-satunya foto Jokowi waktu muda ini. Foto otentik Jokowi. Ya, SMA kelas 1. Coba disutkan Mbak. Bapak kalau memang tidak benar bisa membuktikan dengan cara gampang saja, tunjukkan ijazah asli SMA-nya ya, kemudian diserahkan kepada pihak yang dipercaya, pihak ketiga gitu ya, yang menentukan ini barangnya kayak gini. Itu dalam asas peradilan namanya habeas corpus, bawa bangkainya ke pengadilan. Ijazah Jokowi digugat, pakar singgung UGM, bantahan di luar perkara tak bernilai. Dilansir dari indopos.co.id, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar berpendapat pernyataan Universitas Gadjah Mada terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo mestinya diutarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga dapat dipersetujui. Bantahan yang resmi itu di pengadilan masuk dalam perkara. Jika perkara itu perdata, maka UGM harus intervensi dalam perkara itu, baru bisa diterima bantahannya, kata Fikar saat dihubungi. Seharusnya UGM masuk dalam perkara dengan mengajukan intervensi agar bisa memberikan klarifikasi secara hukum. Penjelasan disampaikan di pengadilan supaya memiliki nilai hukum. Bantahan di luar perkara tidak punya nilai apa-apa, sekalipun dikemukakan oleh pihak yang berwenang, nilai Fikar.
Gugatan tentang ijazah palsu Jokowi saat pendaftar pemilihan presiden 2019 itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Bambang Trimulyono. Gugatan terregister dengan nomor perkara 592-PDT.G/2022-PN Jakarta Pusat. Itu diklasifikasikan perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai tergugat 2, MPR RI sebagai tergugat 3, dan Mendikbudristek sebagai tergugat 4. Rektor UGM, Prof. Ova Emilia menyatakan atas data dan informasi yang dimilikinya mengenai ijazah Presiden Jokowi dan terdokumentasi dengan baik. Ia menambahkan, Presiden Jokowi tercatat sebagai alumni program studi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki, beber Ova. Pihak penggugat ijazah Jokowi ngaku dapat WA dari alumni UGM. Isinya, saya merasa malu. Dilansir dari Warta Ekonomi Jakarta, pengacara penggugat ijazah palsu Presiden Jokowi, Ahmad Khosidudin, mengaku mendapatkan pesan WhatsApp dari seorang yang mengaku sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Pesan WA tak lepas dari materi gugatan yang diajukan oleh kliennya Bambang Trimulyono. Isi pesannya, saya sebagai salah seorang alumni merasa malu kalau UGM tidak ikut menyelesaikan masalah ini. Apa dikarenakan mantan rektornya diangkat jadi menteri dan kepala BMKG, kata Ahmad mengutip pesan WA tersebut. Sementara itu, menjawab bukti bahwa ada foto dan video Jokowi tengah bernostalgia dengan kawan-kawan kuliahnya saat acara Disnatalis UGM yang diklaim pendukung Jokowi sebagai argumentasi keabsahan Jokowi sebagai alumni UGM. Perlu untuk diketahui, masalah ijazah palsu Jokowi saat ini bukanlah gosip politik atau isu sosial media. Ijazah palsu Jokowi saat ini sudah menjadi objek perkara perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di lembaga pengadilan dengan perkara nomor 592-PDT.G/2022-PN Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi, proses hukum yang telah ditempuh klien kami, Saudara Bambang Trimulyono, tidak dapat dibantah atau dibatalkan melalui proses di luar pengadilan, baik melalui pernyataan tenaga ahli KSP Irfan Ade Pulungan, komentar staf ahli Presiden bidang hukum Dini Purwono, apalagi hanya dengan video Disnatalis UGM yang dihadiri Presiden Jokowi. Tegasnya, seluruh argumentasi yang membela Jokowi, baik yang menegaskan Jokowi memiliki ijazah asli atau Jokowi pernah menjadi mahasiswa hingga seorang alumni UGM, semuanya tidak bernilai sepanjang tidak disampaikan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, sebab majelis hakim hanya akan memeriksa bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan dan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, tegasnya. Ahmad meminta sebaiknya pihak tergugat segera menyiapkan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi untuk persiapan di pengadilan. Kalau ada teman Jokowi baik ketika SD, SMP, SMA, hingga seangkatan saat di UGM, lebih baik segera diinventarisasi untuk dihadirkan sebagai saksi di pengadilan, tegasnya.